kebaikan, kesejahteraan dalam kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manfaat daripada acara haul adalah menjadikan kita semuanya setidaknya ada dua keadaan. Yang pertama, kita bisa meneladani daripada tokoh ulama habaib yang kita peringati haulnya, bagaimana perjuangannya di dalam mencari ilmu, di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Kita bisa meneladani mereka, meniru mereka. Kalau yang pertama kita tidak mampu, maka setidaknya kita jadi orang yang nomor dua, yaitu i'tiraf, menyadari kita jauh dari mereka. Amal kita jauh daripada amal mereka, akhlak kita jauh dari akhlak mereka, kesalehan kita jauh daripada kesalehan mereka, sehingga kita bukan termasuk orang yang ngaku-ngaku soleh atau ngaku-ngaku hebat. Kenapa? Karena kita jadi orang yang tahu diri. Orang tahu diri itu orang yang selamat. Selamat daripada takabur, selamat daripada ujub, selamat daripada kesombongan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, sampai-sampai ketika menuntut ilmu, apa yang ada di kotanya beliau nggak ngerti. Apa yang ada di kotanya beliau nggak ngerti. Kalau kita kebalikannya, apa yang ada di kota kita yang kita nggak ngerti? Semuanya kita ngerti. Bahkan bukan cuma yang ada di kota kita, yang ada dimanapun juga kita ngerti. Kenapa? Karena pakai HP, yang viral-viral apal semuanya. Ini bertentangan 180 derajat daripada Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni. Dan manfaatnya hal itu seperti itu. Paling tidak kita tahu diri, dan setelah kita tahu diri, maka usahalah kita untuk meniru semampunya, sebisa kita. Maka insya Allah tahu diri kita, i'tiraf kita, disertai dengan kita berusaha ikhtiar untuk meniru, maka itu akan menjadikan kita semuanya tergolong masuk dalam kelompok mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan tadi yang sudah kita dengar daripada manakib, terjemah daripada kehidupan beliau, adalah pentingnya seorang guru di dalam kita ini. Bukan cuma belajar. Guru itu bukan cuma sekedar ketika kita belajar kita perlu guru, enggak. Hidup ini kita perlu guru. Kalau cuma sekedar belajar, ini Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, beliau udah belajar, udah di kotanya, udah hatam. Tapi maka usaha dalam kehidupannya mencari guru itu nggak selesai. Terus beliau mencari guru. Sampai akhirnya bertemu dengan guru sejati beliau, seorang arif billah, seorang kekasih Allah, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Guru dalam kehidupan kita itu penting. Kita nggak akan bisa kenal mana yang baik, mana lebih baik, kecuali itu semua karena guru. Kalau udah urusan kita belajar perlu bimbingan guru, nggak usah dibahas lagi. Semuanya udah ngerti, orang belajar itu pasti perlu bimbingan guru. Makanya Al-Quran diturunkan itu melalui ada seorang guru yang mengajarkannya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bukan turun lembarannya, tapi turun melalui Rasulullah SAW, yang mana dari Nabi Muhammad SAW maka sahabat itu mempelajari Al-Quran, dan kita pun mempelajari Al-Quran berdasarkan yang merupakan firman Allah Ta'ala, dan juga berdasarkan daripada sabda-sabda Rasulullah SAW. Terus seperti itu. Jadi nggak bisa hanya sekedar teks tanpa guru, nggak bisa. Dan itu kita semua sudah tahu. Namun di dalam hidup ini kita perlu guru. Contoh yang paling nyata aja adalah tadi kisahnya ketika Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni mau pergi belajar ke satu ulama, maka ada seorang yang majnun yang mengatakan, kamu bukan di situ, bukan di tempat ulama itu, tapi kamu kembali ke gurumu yang pertama tadi. Nah, di sini kita bisa ngambil banyak sekali pelajaran. Di antaranya ketika ada seseorang guru yang ketika muridnya pamit, izin, saya mau melakukan satu kebaikan, saya misalkan mau ke sini, mau belajar di sini, mendatangi fulan, ziarah ke sini, dan guru itu melarang,
bukan berarti guru itu nggak senang dengan kebaikan itu. Akan tetapi guru itu cara pandangnya lebih jauh. Dia lebih ngerti mana yang aslah, yang lebih baik untuk murid tersebut. Yang lebih baik untuk murid itu di saat itu ya adalah dia ikut apa kata gurunya. Bukan dia terus kemudian beralasan, oh ini kan perbuatan baik, saya nggak perlu izin, saya nggak perlu musyawarah dan lain sebagainya. Enggak, guru itu yang menentukan yang betul-betul baik itu yang mana. Nah, kalau kita sudah punya guru dan kita musyawarah dengan guru kita, sekalipun yang kita musyawarahkan itu satu kebaikan dan guru kita menahan kita untuk melakukan itu, bukan berarti gurunya nggak ngerti pahala kebaikan itu atau amal kebaikan tersebut. Enggak, tapi guru itu punya cara pandang yang lebih luas. Beliau mengerti mana yang aslah untuk muridnya dan mana yang terbaik untuk dilakukan di saat itu adalah yang berdasarkan daripada cara pandang seorang guru. Cara pandang murid kadang-kadang masih terbatas, sempit, tapi cara pandang guru itu lebih luas. Dan inilah Habib Yusuf bin Nabil Hasni ketika beliau hidup dibimbing seorang guru, bahkan sampai akhirnya berjumpa dengan guru sejatinya, maka kehidupannya pun menjadi satu kehidupan yang penuh berkah. Bahkan 400 tahun yang lalu beliau hidup, sampai sekarang kita masih mengenangnya. Itu semua adalah karena keberkahan daripada guru. Seorang murid, pencapaian setinggi apapun dari murid, itu kalau diibaratkan seperti pohon yang nampak daun-daunnya sangat indah. Maka ketika orang lihat pohon itu, maka yang dipuji adalah daunnya indah, ada buahnya. Kemudian kalau itu bunga, bunganya itu sudah mekar. Orang kalau lihat pencapaian seseorang murid, maka yang dipuji adalah apa yang sudah dicapai tersebut. Tapi di balik pohon yang indah tersebut sampai akhirnya ada buahnya, ada bunga yang berwarna-warni, mekar dan lain sebagainya, tidak mungkin semuanya itu ada kecuali ada akar pohon. Yang mana akar pohon itu tersembunyi dan tidak pernah ada satupun yang muji akar pohonnya. Semua yang dipuji itu pasti buahnya dan bunganya. Begitu juga pencapaian seorang murid itu ibarat bunga dan buahnya. Akar pohonnya adalah bimbingan daripada guru. Bimbingan daripada guru itu adalah akar daripada keberhasilan seorang murid. Memang ketika dia berhasil nggak kelihatan nampak, nggak mendapatkan apresiasi mungkin, nggak mendapatkan pujian. Tapi murid harus sadar apa yang dia sudah capai itu semua adalah karena bimbingan daripada gurunya. Jadi dia ngerti, berarti saya bukan berarti ini, bukan pohon ini yang hebat, bukan bunganya yang hebat, bukan buahnya yang hebat, akan tetapi ini akar yang hebat ini yang bisa menghasilkan itu semuanya. Makanya para murid-murid yang dari dulu kalau kita baca